3-point contest biasanya dijadikan sebagai ajang bagi seorang pemain untuk membuktikan bahwa ia adalah shooter terhebat di NBA. Namun, tidak untuk pemain-pemain berikut ini. Mereka justru terlihat cupu dengan penampilan yang sangat-sangat memalukan. Bahkan anehnya, pemain-pemain ini sebenarnya merupakan legenda NBA, mulai dari Allen Iverson sampai Michael Jordan. NBA All-Star Weekend merupakan salah satu acara yang paling ditunggu-tunggu tak hanya oleh para pemain, tapi juga para fans NBA di seluruh dunia. Bagaimana tidak, selain para pemain bisa mendapatkan waktu istirahat lebih, mereka yang terpilih juga dapat bersenang-senang dan berkompetisi dengan pemain-pemain bintang lainnya. 3-point contest salah satunya. Setiap tahun, NBA mengundang shooter-shooter terhebat mereka untuk saling membuktikan bakatnya di ajang ini. Beberapa dari mereka dapat memberikan penampilan yang fenomenal, bahkan ada juga yang hampir sempurna. Namun, ada juga yang kebalikannya, di mana mereka malah terlihat seperti nembak asal-asalan. Hal tersebut dirasakan oleh Allen Iverson. Ia diundang untuk mengikuti 3-point contest pada tahun 2000. Saat itu, Iverson merupakan seorang bintang muda yang baru bersinar. Ia mencatatkan rata 28,4 poin, 4,7 assist, dan 2,1 steals per game pada musim itu. Iverson sudah dipercaya sebagai tulang punggung Philadelphia Sixers di sisi offense, dan di saat yang sama pula ia dinobatkan sebagai All-Star untuk pertama kalinya. Iverson tentu diprediksi akan memberikan performa yang solid di 3-point contest, mengingat ia juga merupakan seorang point guard yang pasti tidak perlu dipertanyakan lagi kemampuan syutingnya. Namun entah bagaimana ini yang terjadi padanya. Any particular reason why at this end of the floor they seem to start and go from the left side of the basket back around to the right. At the opposite end we've noticed they start in the right corner each time. Iverson hanya bisa memasukkan 1 bola saja dari rak pertama. Ia pun akhirnya mendapatkan ritme syutingnya di rak kedua dengan memasukkan 3 dari 5 bola. Akan tetapi, Iverson langsung kembali kesulitan menembak bola di rak ketiga, dan ia semakin mempermalukan dirinya sendiri di rak terakhir. Iverson tidak bisa menembak semua bola di rak terakhir karena waktunya telah habis. Dan parahnya lagi, 2 dari 3 tembakannya di rak ini malah airball, sangat memalukan. Lalu ini yang dikatakan Iverson setelah memberikan penampilan itu. Three-point contest ini akhirnya menjadi yang pertama sekaligus yang terakhir bagi Iverson. Ya, setidaknya ia dapat menebus aksi memalukannya ini dengan menjadi MVP dan membawa timnya masuk ke final NBA pada musim berikutnya. Namun, jika kalian mengira 10 poin dari Iverson ini sudah sangat buruk, maka kalian salah besar. Pada SPM 98, salah satu legenda basket Detlef Schrempf diundang untuk berkompetisi di 3-point contest. Pemain berkebangsaan Jerman ini dinobatkan sebagai Sixth Man of the Year selama 2 musim beruntun bersama Indiana Pacers. Setelah berpindah ke Seattle Supersonics, ia berhasil menjadi seorang All-Star dan menjadi salah satu dari 4 pemain Jerman yang berhasil lolos ke final NBA. Dengan tinggi 208 cm, ia merupakan seorang forward dengan kemampuan shooting yang cukup tajam. Setelah mengikuti 3-point contest pada SPM 98, ia juga hadir di 3-point contest tahun sebelumnya, di mana ia menjadi runner-up setelah kalah dari sang juara Larry Bird. Dengan kondisi tersebut, sudah pasti jika Detlef ingin membalaskan kekalahannya dan merebut gelar juara 3-point itu. Namun, saat sudah memasuki ronde kedua, Detlef justru terlihat seperti pemain NBA tercupu sepanjang masa. Bagaimana tidak, ini yang ia lakukan. A maximum of 30 points. Now Schrempf, who got off to a great start the last time, is struggling in that first round. Detlef dikenal sebagai salah satu shooter mematikan di era itu. Namun, ia malah terlihat kesulitan untuk melakukan apa yang biasa ia lakukan di lapangan. Padahal gak ada yang jaga. So he only has one, and he's going to be in big trouble. I think no way for him to make it into the final. In regular season play this year, Schrempf hitting only 3 of 18 for 17% as of the first. Detlef bahkan tidak bisa memasukkan 1 tembakan pun di rak ketiga. Beberapa tembakannya yang masuk pada akhirnya ada yang tidak terhitung karena menyentuh garis 3 point, sehingga Detlef hanya mendapatkan total 5 poin saja. Gila banget. Perolehan poin tersebut masih menjadi yang terendah sepanjang sejarah 3-point contest hingga saat ini. Namun sebenarnya Detlef menjalani masa-masa yang sangat aneh saat itu. Pada musim sebelum ini, ia punya akurasi 3-point hingga 47,8%, tertinggi kedua di seluruh NBA. Namun tak kenapa, setahun kemudian ia langsung mencatatkan akurasi 3-point yang luar biasa buruk, yaitu hanya 15,6%.
Akurasi itu malah makin menurun lagi pada musim berikutnya menjadi 12,5% sebelum akhirnya Dallas Mavericks memutuskan untuk men-trade Detlef ke Indiana Pacers. Lebih dari 20 tahun kemudian, ada satu bintang NBA yang masuk ke dalam daftar peserta 3-point contest tercupu sepanjang masa. Pemain tersebut adalah Kevin Durant. Ya, kalian gak salah dengar. Pemain yang sudah tak perlu diragukan lagi kemampuan syutingnya ini ternyata sempat memberikan salah satu penampilan terburuk dalam sejarah 3-point contest. Hal tersebut terjadi pada 2011. Saat itu, KD sudah dikenal sebagai salah satu bintang muda terhebat di NBA. Ia juga merupakan seorang scoring champion, serta sudah masuk ke dalam nominasi gelar MVP NBA. Kemampuan syutingnya juga cukup tajam sebagai seorang forward dengan tinggi 211 cm. Namun, ternyata KD malah menunjukkan yang sebaliknya di 3-point contest ini. I'm not quite sure of the guys remaining. Anyone can knock down 20, but if there is one guy being a scorer, it could be Kevin Durant. Sang komentator beranggapan bahwa dari pemain-pemain yang tersisa, hanya KD yang dapat mengumpulkan setidaknya 20 poin. Ternyata, prediksinya langsung salah total. Well, he better kill LeBron James, dude. Put a hit out on him. Apa yang baru saja terjadi? Seorang KD yang dapat mencetak skor dengan mudah di NBA, kenapa tiba-tiba berubah drastis di 3-point contest? Ia hanya bisa memasukkan 1 dari 5 tembakan saja di setiap rak. Sungguh tidak bisa dipercaya. So he's trying to alter his shot because he knows there's so many racks. Because even when you practice on your own, you take game-like shots. But when this is unrealistic, shooting off a rack, grabbing a basket. KD pada akhirnya hanya mengumpulkan 6 poin saja. Siapa sangka jika seorang KD akan memberikan penampilan seperti ini? Sisi positifnya, KD bertekad untuk menembus performanya yang memalukan ini di 3-point contest berikutnya. Ia pun berhasil lolos hingga babak final, namun ia tidak bisa mengalahkan Kevin Love, dan akhirnya gelar juara 3-point contest berada di tangannya. Ya, setidaknya KD sudah mencoba untuk memperbaiki reputasinya, dan pada akhirnya ia memiliki karir yang legendaris dengan segala pencapaian bergengsinya di NBA. Tadi masih sekelas KD saja. Lalu, apa jadinya jika pemain terhebat sepanjang masa juga menjadi salah satu peserta 3-point contest tercupu sepanjang masa? Ya, kita membicarakan tentang Michael Jordan. Selama di NBA, ia memiliki banyak sekali momen-momen dan pencapaian legendaris. Kehadiran dan cara bermainnya mampu mengubah standar untuk permainan di era modern ini. Namun sebagai manusia, Jordan tentu bukanlah atlet yang sempurna. Di balik dominasinya, Jordan juga pernah menanggung malu dan berada di sisi gelap NBA. Hal tersebut terjadi pada 1990, ketika Jordan turut berpartisipasi dalam 3-point contest. Uniknya, saat itu mereka menggunakan seluruh lapangan untuk acara ini, sehingga akan ada 2 pemain yang menembak per giliran. Jordan berada di giliran yang sama dengan Craig Hodges, rekan satu timnya sendiri. Dan ini yang Jordan lakukan. On a rack. We're underway. Craig Hodges loves his corner shot. Usually he really gets off to a good start. Jordan missed his first 2, now he's warmed up. Awal yang buruk bagi Jordan untuk memulai 3-point contest ini, di mana ia hanya memasukkan 1 dari 5 tembakan di rak pertama. Namun ternyata, hal tersebut masih saja berlanjut di rak berikutnya. Craig performed here earlier today for some school kids and was on fire at that time. It seems to still be on it right now. 28 seconds remaining. Well, Jordan has really struggled in his first 2 rounds. Sungguh penampilan yang sangat mengejutkan dari Jordan. Bahkan tangan Hodges jauh lebih panas dibandingkan Jordan dalam 3-point contest ini. This kind of rhythm, he is going to be awfully tough to beat. He loves those corners again. He has 5 seconds to get 3 more shots up. He has not made one now from the left side. Well, Jordan. Pada akhirnya, Jordan hanya mengumpulkan 5 poin saja, sama sedikitnya dengan perolehan yang diraih oleh Detlef pada 1998. Dengan ini, mereka berdua sekarang sama-sama memegang rekor 3-point contest terburuk sepanjang masa. Kehadiran Jordan di 3-point contest ini saja sudah sangat aneh kesannya. Ia jarang dikenal sebagai seorang 3-point shooter yang hebat. Hanya saja pada musim itu, ia memiliki akurasi 3-point yang cukup solid sebesar 37%. Sehingga ia ingin mencoba untuk adu dengan para shooter-shooter hebat lainnya di ajang ini. Sayangnya, hal tersebut malah menjadi salah satu momen paling memalukan sepanjang karirnya di NBA. Setelah melihat penampilan-penampilan tadi, aman untuk dikatakan jika mereka yang sangat dominan dalam hal scoring di NBA tidak selamanya merupakan shooter yang tajam, khususnya di luar garis 3-point. Iverson, KD, dan Jordan merupakan pemain-pemain yang sulit untuk dihentikan di sisi offense. Namun, mereka seketika langsung menjadi pemain tercupu ketika berpartisipasi di 3-point contest. Tapi setidaknya, mereka sukses menciptakan cerita yang menarik, baik untuk NBA maupun untuk karir mereka masing-masing. Itulah episode kali ini.
Potongan harga cuma 70.000 per PC sampai 31 Oktober. Free design dan bisa custom satuan. Gas cek aja di Easy Sportwear. Jangan lupa like, comment, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan masukkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.